Wajib nggak sih cukur bulu kemaluan sebelum melahirkan? Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal wajib nggak sih nyukur bulu kemaluan sebelum melahirkan? Nah, sebelumnya kita kenalan dulu. Kenapa sih di bagian alat kelamin kita itu ada bulunya gitu? Kenapa sih ada rambut ditaruh di situ sama Tuhan ya? Jadi karena alat genital kita atau alat kemaluan kita ini kan sensitif ya, baik dari segi kulitnya maupun untuk wanita memang mudah sekali tuh kumannya masuk gitu. Karena berbeda dengan pria, kalau wanita kan ya lubangnya di situ gitu. Jadi kuman tuh mudah banget masuk gitu. Kalau pria mungkin jalan masuknya agak sempit, berliku dan panjang gitu. Kalau wanita tidak gitu. Nah, gunanya si rambut kemaluan ini adalah untuk mencegah supaya bakteri dan virus itu tidak mudah masuk. Debu, kotoran, keringat itu tidak mudah masuk karena tertahan oleh rambut kemaluan. Ya mirip lah ya sama alis kita gitu. Gunanya kan untuk menjaga juga supaya debu, kotoran, keringat itu tidak mudah masuk ke mata gitu. Nah, mirip sebenarnya fungsinya. Selain itu, rambut kemaluan itu juga berguna untuk menjaga kelembapan area kelamin gitu, sehingga harapannya kalau kelembapannya terjaga, maka kuman dan bakteri serta jamur tidak bisa tumbuh subur gitu. Jadi sebenarnya rambut di situ itu ada gunanya gitu. Makanya memang sebenarnya gitu ya, kalau misalnya mau mencukur itu jangan sampai plontos, jangan sampai botak, karena nanti tentunya akan mengganggu fungsi yang sebenarnya. Kalau kita cukurnya sampai plontos, sampai bontak, maka tentunya keringat, debu, bakteri, virus itu nggak ada yang menahan lajunya lagi, sehingga akan sangat mudah masuk ke organ kewanitaan kita, dan juga akan memudahkan ketika kita melakukan hubungan intim itu akan mudah tergesek-gesek, sehingga nanti bisa terjadi iritasi atau lecet. Jadi sekarang udah tahu kan ya kenapa sih kok di situ dikasih rambut gitu. Nah, pertanyaannya adalah perlu nggak kalau misalnya mau melahirkan itunya dicukur gitu? Yang pertama adalah kalau misalnya ibu-ibu mau melahirkan secara SC, tentunya biasanya bulu kemaluan ini akan dicukur sampai gundul gitu ya. Walaupun memang ya kalau sampai gundul seperti yang aku sampaikan tadi itu sebenarnya bisa mengganggu. Tetapi kenapa kok mau SC itu harus digundul? Karena supaya nanti proses SC-nya ini bisa benar-benar steril. Harapannya kalau misalnya dicukur gundul, nanti tidak ada rambut kemaluan yang terbang dan masuk ke dalam luka jahitan, yang tentu akan bisa beresiko menyebabkan infeksi pada luka sayatan SC atau luka jahitannya bisa jadi tidak berhasil gitu. Makanya kenapa kalau misalnya kita mau operasi SC biasanya benar-benar dicukur gundul gitu. Loh Bubi, tadi kan bilangnya berbahaya gitu ya, nanti bisa membuat kuman atau virus atau bakteri masuk gitu. Nah, itulah pentingnya kita menjaga kebersihan benar-benar nih pas masa nifas, dimana masa-masa si bulu kemaluan ini pastinya belum tumbuh gitu. Jadi kita tetap harus jaga kebersihannya ekstra. Selain karena luka sayatannya juga biar sembuh ya, kita jaga kebersihannya juga karena ya area bawah lagi gundul gitu. Jadi pastikan untuk menjaga kebersihan area genital kita sampai nanti rambutnya tumbuh gitu. Karena kenapa tetap dicukur ya, karena kalau nggak dicukur juga akan meningkatkan resiko infeksi yang bisa berbahaya gitu. Jadi dicukur dengan syarat kalian tetap harus jaga kebersihan organ genitalnya. Nah, kalau persalinan normal gimana gitu? Kalau persalinan normal sebaiknya memang tetap dipotong tetapi tidak gundul gitu. Jadi gunanya apa? Kalau misalnya kita potong gitu, kita potong sisain lah ya 1-3 mm gitu. Jadi kan tidak terlalu rimbun lah ya gitu. Jadi dipangkas aja supaya rapi ya. Kalau rumput gitu, rumput ilalang ya, supaya rumputnya tidak terlalu tinggi kita potong lah ya. Bukan kita cabut atau benar-benar kita hilangkan sampai habis, tetapi kita sisakan 1-3 mm gitu. Kenapa kok perlu dipotong gitu? Yang pertama adalah supaya bakteri-bakteri, mikroorganisme yang ada di situ itu nanti tidak mudah terkena janin ketika janinnya lahir. Kemudian biasanya saat kita melahirkan kalau ada ruptur perineum,
itu kan nanti dilakukan penjahitan, tentunya supaya si rambut ini juga tidak mengganggu saat penjahitan, tidak terjahit juga. Walaupun kadang-kadang nih ya, kalau misalnya memang ada rambut-rambut di area perineum di bawah, itu biasanya ya kalau aku gunting aja gitu, walaupun sebelumnya nggak digunting sama ibunya, tetap digunting biar tidak mengganggu proses penjahitan gitu. Dan tentu saja kadang-kadang ada darah nih yang nanti nempel-nempel di area rambut pubisnya itu tadi, di area rambut kemaluan, sehingga mungkin susah dibersihkan, atau nanti kita jadi sulit memperkirakan berapa sih darah yang keluar karena ada yang nempel di rambut pubis gitu. Jadi sebaiknya dipotong tetapi tidak sampai gundul gitu, jadi hanya dikurangi agar tidak terlalu rimbun saja. Panjangnya dikurangin, jadi dipotong supaya lebih pendek, bukan sampai habis gitu ya. Nah, kapan nih waktu yang tepat untuk mencukur gitu? Sebelum kita bahas kapan waktu yang tepat, kita bahas dulu apa sih resikonya kalau kita mencukur bulu kemaluan kita. Tentu seperti yang tadi aku bilang di awal, kalau kita nyukurnya sampai botak gitu ya, maka bakteri, kuman, virus itu akan mudah masuk ke dalam organ genital kita, sehingga sebaiknya kalau mau nyukur jangan sampai botak. Kemudian kadang-kadang kalau misalnya alat yang kita gunakan untuk mencukur ini kurang steril, tentu bisa meningkatkan resiko infeksi. Apalagi misalnya kita nyukurnya sembarangan terus menyebabkan luka gitu ya. Udahlah luka, alatnya buat nyukur kurang bersih, kurang steril, buat gantian sama orang banyak gitu misalnya. Nah, tentu saja itu dapat meningkatkan resiko infeksi. Terus kalau misalnya kalian waxing atau yang dicabut tuh, bulunya dicabut, ya aku tuh sebenarnya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kalau rasanya mencabut bulu gitu loh, Bu Ibu gitu. Karena dulu aku pernah nyabut bulu alis, jadi itu sakit banget gitu. Dan aku, wah ini kalau orang-orang yang pada waxing cabut bulu kemaluan tuh gimana rasanya ya gitu. Nah, kalau misalnya kalian cabut, itu kadang-kadang menyebabkan masalah ketika rambutnya mau tumbuh lagi. Jadi biasanya akan menyebabkan gatal, terus kadang ada rambut yang tidak bisa muncul ke permukaan gitu, terus akhirnya jadi ngejendol gitu. Itu juga bisa menyebabkan rasa yang tidak nyaman gitu. Jadi malah jadi gatal-gatal, jadi pengen garu-garu gitu. Kalau pengen garu-garunya pas di tempat umum gimana ayo? Ya kan gitu. Jadi jangan sampai gundul, salah satu alasannya karena nanti ketika dia tumbuh, wah itu nggak nyaman banget tuh ibu-ibu. Nah, karena resiko-resiko tersebut, maka sebaiknya kalau misalnya mau mempersiapkan persalinan, nyukurnya adalah 1 minggu sebelum hari perkiraan lahir gitu, atau sebelum HPL gitulah ya, atau anggap saja di usia 38-39 gitu. Jadi nyukurnya itu jelang persalinan, atau misalnya wah ini udah agak kenceng-kenceng nih gitu, baru minta suaminya untuk mencukur gitu, untuk mengurangi resiko infeksi tadi gitu, mengurangi resiko adanya gatal-gatal pas persalinan nanti gitu. Dan biasanya kalau untuk SC sih biasanya nanti tetap akan dilihat lagi sama perawatnya atau sama bu bidannya, ini udah bersih belum ya. Kalau misalnya belum bersih, biasanya akan dicukur lagi menjelang proses persalinan SC-nya gitu. Jadi nyukurnya ya kalau lagi hamil nanti aja mepet-mepet waktu persalinan gitu, untuk mengurangi resiko kumannya masuk, untuk mengurangi resiko gatal-gatal, mengurangi resiko infeksi. Dan pastikan kalau misalnya mau mencukur itu gunakan alat yang bersih, steril, syukur-syukur baru. Jangan gantian sama orang lain, even itu suaminya gitu, karena kita nggak tahu di alat ini ada kumannya nggak ya, ada bakterinya nggak ya gitu kan, nggak kelihatan Bu Ibu ya. Kita lihatnya wah ini masih bersih kok, ini masih layak dipakai gitu, taunya di situ bakterinya udah udah nempel, menjamur gitu. Ketika kita seret-seret buat nyukur, kegores gitu, masuklah bakterinya ke dalam tubuh kita. Kan nggak mau ya seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, semoga cukup jelas. Silahkan kalau mau cukur, cukurnya jelang persalinan. Untuk yang persalinan normal, nyukurnya jangan sampai botak. Atau yaudah deh nyukurnya jangan sampai botak, toh nanti kalau persalinan SC biasanya akan dicukur ulang. Dan pastikan untuk benar-benar menjaga kebersihan area genitalnya kalau misalnya kita dicukur botak nih sama petugas medisnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.